Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kalau kita mau rincikan syahadat ini ya, ini huruf-huruf di dalam diri juga. Seperti alif, syin, ha, dal, alif, nun, lam, alif, lam, ha, alif, lam, lam, alif, lam, ha. Yang berbunyi asyhadu an la ilaha illallah. Kalau kita mau rincikan satu persatu ya, itu. Alif ini menandakan mata. Dari kata asyhadu itu menandakan mata atau pandangan. Nah itu kalau kita rincikan satu persatu. Syin ini ya, syin ini adalah susu kiri kita. H ini menandakan pusar kita. Nah itu. Dal ini menandakan kedua kaki kita. Nah itu. Alif ini menandakan mata atau pandangan kita. Nun ini menandakan otak kecilnya kita. Ini nun ini ya. Lam ini menandakan lidah kita. Nah itu, lam jalalah itu, ya, lam alif itu. Alif menandakan mata atau pandangan kita. Nah itu. Lam pancing itu ya, menandakan perut, ya. H menandakan pusar. Nah itu. Alif menandakan mata, ya, atau pandangan. Nah itu. Lam menandakan lidah. Alif menandakan mata atau pandangan. Lam menandakan perut. Lam menandakan perut. H menandakan pusar. Kalau kita rincikan. Nah itu. Kalau kita mau rincikan. Maka pantas kita disuruh melenyapkan syahadat di dalam diri. Karena huruf-huruf yang ada di dalam diri di sini. Begitu. Ini kalau saya mau rincikan lagi. Ini. Seperti tadi juga. Seperti wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Waw, alif, syin, ha, dal, alif, nun, mim, ha, mim, dal, alif, ro, sin, waw, lam, alif, lam, ha. Yang berbunyi wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kalau saya rincikan lagi ya. Waw menandakan tulang belakang kita. Itu. Alif menandakan mata atau pandangan kita. Syin menandakan tenggorokan atau pusar kita. Dal menandakan kedua kaki kita. Nah itu. Alif menandakan mata atau pandangan kita. Nun menandakan otak kecilnya kita. Nah itu. Mim menandakan kedua lutut. Nah itu. Maka kita kalau di dalam sholat suruh membentuk huruf-huruf ini ya. Mim, ha, mim, dal itu. Bentuk hurufnya kita di dalam sholat itu sebenarnya. H menandakan tenggorokan kita ya. Mim menandakan kedua lutut kita. Dal menandakan kedua kaki kita. Nah itu. Alif menandakan mata kita atau pandangan kita. Nah itu. Ro menandakan zuk atau rusuk kanan kita. Sin menandakan susu kanan ya. Waw menandakan tulang belakang kita. Lam menandakan perut. Alif menandakan mata atau pandangan. Lam menandakan perut. Lam menandakan perut. Dan H menandakan pusar. Itu. Menandakan pusar. Sehingga kita dianjurkanlah melenyapkan syahadat di dalam diri sendiri. Maka kita disuruh melenyapkan syahadat itu di dalam diri sendiri. Karena huruf-huruf yang ada di dalam diri. Pantas kita disuruh lenyapkanlah syahadat itu di dalam diri. Atau nyatakanlah syahadat itu di dalam dirimu. Lenyap sudah syahadat di dalam diri. Nyatakan antara Allah dan Muhammad di dalam diri. Begitu. Maka bertemulah syahadat itu dengan iman. Nah itu. Bertemulah syahadat dengan iman. Duduklah ia di bawah panji-panji, yaitu di dalam hati. Itu, tetapkan di dalam hati. Jadilah ingatan, jadinya begitu. Kalbu jadinya, kalbu mukminin jadinya ya. Maka ucaplah syahadat itu di dalam hati, ikuti beserta napas, masuk ia di dalam musyahadah.
harus beserta napas, bareng dengan napas, supaya kita dihitung orang-orang yang berhaluat maksudnya. Karena setiap kita ikuti bareng dengan hembusan napas, maka 1 kali hembusan napas mendapatkan 1000 pahala orang fisabilillah. Itu. Maka kalau beserta napas, itu, maka kita setiap apapun kalimah demi kalimah, ayat demi ayatnya, kita harus barengi dengan napas menjadi 1000. Tapi kalau orang ma'rifat ya bukan karena pahala. Tidak memiliki pahala kalau orang ma'rifat. Nah itu. Apalagi dosa, tidak mau dia. Pahala saja tidak mau, apalagi dosa. Neraka dia tidak mau, apalagi pahala. Surga juga dia tidak mau. Apa yang dia mau? Hanya mendekat, menyatu beserta Allah. Hanya itu saja maunya orang ma'rifat. Bukan surga, bukan neraka. Apalagi neraka panas, dia sudah tahu api sekarang itu panas. Tidak mau. Nah itu. Menjadilah napas kepasrahan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, supaya menjadi napas kepasrahan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka harus beserta napas. Caranya kita mengucapkan syahadat, atau semua apapun yang kita baca, apapun yang kita ucapkan beserta di dalam hati, di dalam batin, harus bareng napas, begitu maksudnya, supaya menjadi napas Allah, nupus napas Allah, napas beserta Allah. Dan juga akan dihitung 1 hembusan napas kalau betul-betul kita pasrah serah sembah kepada Allah. Nah, nanti sama seperti 1000 pahala fisabilillah. Orang perang sabil itu membela agama dulu. Nah, itu. Anak yang di dalam perut ibunya, diam ia 5 bulan. Setelah 6 bulan namanya Maulana. Itu setelah 6 bulan namanya Maulana. Pujinya subhanallah. Pujinya ya. Pujinya subhanallah. Nah itu. Setelah 7 bulan namanya subhanallah ya. Pujinya Allah. Itu Allah pujinya. Nah itu. Maka kita ikuti juga Allah terus ucapan kita. Nah itu. Setelah 8 bulan namanya Rasulullah. Nah, ini sudah bernama Rasul dia. Sudah merasakan dia soalnya. Itu. Kalau sudah bisa merasakan sesuatu, sudah Rasul namanya. Maka Rasul itu adalah rasa. Rasulullah, rasa Allah. Allah yang merasakan segala sesuatu itu. Maksudnya, pujinya Allahu Akbar. Tuh. Allahu Akbar. Kita amalkan juga begitu. Allah Maha Besar. Karena kebesaran Allah sehingga kita bisa jadi seperti itu, proses kejadiannya itu yang disebut dengan berantai. Berantai begitu. Setelah 9 bulan namanya Qalallah. Nah, Qalallah. Pujinya kalimah tauhid. Nah, kalau sudah 9 bulan itu qalallah. Nah, itu namanya qalallah. Pujinya kalimah tauhid. Maka kita harus selalu bertauhid kepada Allah Subhanahu wa ta'ala ya. Kita harus selalu bertauhid kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan pujinya anak yang di dalam perut ibunya itu 3 perkara ya. Pujinya anak yang di dalam perut itu adalah 3 perkara. Pertama, pujinya sab. Kedua, pujinya rasa. Maka kita ingat rasa ini rasa Allah ya. Karena kita harus ingat itu. Ketiga, pujinya sab raas. Itu pujinya. Bermula ketahuilah olehmu bahwa jasad kita yang kasar ada 4. Itu jasad kita yang kasar ini ada 4. Dan jasad yang halus ada 4 jua adanya. Hilang jasad yang halus ganti dengan kembali kepada Allah. Maka kita harus kembali kepada Allah. Begitu saja intinya.
Lenyap kulit kita kembali kepada roh nabati. Nah, itu. Lenyapnya daging kembali kepada roh hewani. Lenyapnya gerak dan diam kita kembali kepada roh jasmani. Nah, itu. Lenyapnya tulang kita kembali kepada rohani. Nah, itu. Lenyapnya rasa kita kembali kepada roh rabbani. Lenyapnya yang halus atau budi kita kembali kepada roh rohani. Lenyapnya cahaya kita, sinar pandangan maksudnya, kembali kepada roh nurani. Itu kembali kepada roh nurani. Lenyapnya roh kita kembali kepada zat Allah yang wajibul wujud. Nah, itu zat Allah yang wajibul wujud kembalinya. Nah, itu. Semua yang tersebut di atas perhatikan ya, betul-betul jangan sampai keliru. Jangan sampai keliru. Lenyapnya minuman itu kembali kepada makanan. Ya, lenyapnya minuman itu kembali kepada makanan. Lenyapnya makanan itu kembali kepada badan. Jadilah badan maksudnya, menjadi badan maksudnya. Lenyapnya badan kita itu kembali kepada nyawa. Nah, itu. Lenyapnya nyawa kita itu kembali kepada roh. Lenyapnya roh kita kembali kepada roh ilawiyah. Roh ilawiyah. Yaitu yang mulia. Yang meliputi sifat kudrat dan rajanya nyawa. Itu memiliki sifat kudrat artinya kuasa atau rajanya nyawa. Itu. Maka kuasa ini adalah kuasanya Allah yang ada pada diri kita. Begitu saja intinya, ya. Mungkin demikianlah uraian demi uraian yang bisa kami sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Terutama bagi diri saya sendiri. Kita sama-sama mempelajari ilmu ini, merenungkan, meresapi, pelajari betul-betul supaya meresap atau merasuk di dalam jiwa kita. Supaya menjadi pakaian kita adalah ilmu. Kalau kita sudah serba tahu, semua ilmu kita kenal, kita tahu, itulah ma'rifatullah. Orang yang sudah merapat kepada Allah atau orang sudah mengenal Allah, mengenal diri dan tahu diri. Supaya kita tahu arah kembali, yaitu kita akan kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang tegak berdiri di dalam diri sendiri. Kalau ada perkataan saya yang kurang sedap, kurang enak didengar ya, tolong dimaafkan. Dan saya akan mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dan akhirul kalam wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.